A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Umahat Majelis Taklim Pencinta Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Hari ini Allah masih pertemukan kita kembali dalam kondisi yang alhamdulillah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat selalu Allah berikan untuk kita semua. Semoga Allah terus senantiasa berikan kita kesehatan, keistiqomahan di dalam bermajelis ilmu dan diberikan kemudahan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Susilo. Semoga dengan duduknya teman-teman di majelis ilmu ini senantiasa Allah berikan keberkahan di dalam menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan insya Allah senantiasa kita terus diistiqomahkan di dalam kebaikan. Dan untuk teman-teman yang Allah uji dengan sakit, dengan sesuatu ujian yang Allah turunkan, semoga Allah beri kesabaran dan kesehatan yang sempurna yang tidak meninggalkan bekas. Mari teman-teman sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Susilo. Hari ini masuk ke bab 58 ya Ustadz, larangan mencaci maki angin. Fadhol Ustadz. Jazakillahi khairan umum. Bismillah. Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim Pencinta Sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali pada pagi hari ini Allah memperjumpakan kita di dalam majelis yang mulia ini, dan alhamdulillah karena sesuatu hal dan sampai sekarang kita masih diberikan oleh Allah untuk senantiasa menjaga diri sehingga kita belum bisa bertatap muka seperti biasa kita berjumpa di majelis taklim, tetapi insya Allah semoga Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita rahmat dan barokahnya, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mencurahkan kepada kita hidayahnya. Dengan itu semoga Allah akan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan istiqamah di atas iman dan takwa.
Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rabbi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu jamaah sekalian, tidak terasa sudah tanggal 5 Sya'ban kita sekarang. Insya Allah sebentar lagi kita memasuki Ramadan. Rasanya setahun yang lalu kita diumumkan adanya pandemi COVID. Setahun lamanya, sepertinya lama, tetapi ternyata setelah berlalu 1 tahun, begitu cepat waktu berlalu. Dan banyak orang yang mencaci maki makhluk Allah. COVID itu ciptaan Allah. Betul, akibat kesalahan manusia Allah timpakan. Tapi itu ciptaan Allah, jangan dicaci maki. Semua makhluk yang Allah ciptakan tidak boleh dicaci maki. Masa, angin, hujan, dan seterusnya. Karena sering kadang-kadang manusia mencaci maki tanpa sebab, bahkan kadang tanpa ilmu. Sedang caci maki itu bisa menyebabkan seorang itu tergelincir kepada kesyirikan. Bahkan bisa menjadi syirik akbar, atau sekurang-kurangnya kalau tidak sampai kepada dosa kesyirikan, termasuk kepada dosa besar. Tetapi ketika mengatakan sesuatu tanpa caci maki, maka ada yang sifatnya mubah. Boleh, bisa jadi boleh, atau tidak boleh, karena lihat bagaimana ungkapan yang diucapkannya. Untuk itu, ibu jamaah sekalian, secara ringkas di sini, larangan mencaci maki angin. Ngapain dibahas mencaci maki angin? Kayaknya kurang kerjaan. Subhanallah. Ini urusan tauhid, ini urusan akidah. Dari mencaci maki angin bisa rusak akidahnya. Maka orang yang beriman ketika membahas hadis-hadis yang seperti ini, kemudian membahas bab-bab seperti ini, dia akan meyakini sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami akan mentaati. Adapun orang-orang yang tidak beriman pasti akan mencari-cari takwil, mencari-cari dalil dan yang lainnya. Semoga kita tidak mencari apapun, tetapi kita akan mendengar, mentaati apa yang telah Rasul sampaikan. Kita akan taatinya. Insya Allah. Semoga barokah atas Allah akan dilimpahkan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, mari sama-sama kita buka bab 58. Larangan mencaci maki angin. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tasubbur rih." Jangan kamu mencaci maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kamu melihat angin tetapi tidak menyenangkan dari angin yang terjadi itu, misalkan ada angin topan, ada angin lesus, ada angin puting beliung, atau angin apa namanya di Indonesia banyak sekali. Ada puting beliung, ada lesus, ada bohorok, ada bermacam-macam. Jika kita melihat angin yang kita tidak suka dan tidak menyenangkan kejadian itu, maka fakulu, Rasulullah SAW perintahkan untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka. Wahai Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu, memohon kepadamu, min khairi hadhihi rih, dari kebaikan angin yang bertiup ini, wa khairi ma fiha, dan dari segala kebaikan yang ada padanya, wa khairi ma ummirat bihi, dan segala kebaikan dari apa yang diperintahkan kepadanya, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan dari segala keburukan yang ada di dalamnya, wa syarri ma umirat bihi, dan dari segala keburukan yang dibawa olehnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan ada beberapa lafaz hadis lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW kata Aisyah, apabila melihat awan yang begitu tebal dan angin mulai bertiup, beliau gelisah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Atha bin Abi Rabah, diceritakan dari Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhoi mereka berdua, bahwasanya sami'a Aisyah zajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dari Aisyah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita, yakni bercerita tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumur rih wal ghammi urifa dzalika fi wajhihi. Apabila angin bertiup cukup kencang, kemudian awan mendung gelap datang, maka aku lihat, kata Aisyah, dikatakan,
Dzalika fi wajhihi. Aku lihat di dalam wajahnya itu ada kegelisahan. Seakan-akan ada kegelisahan. Ada yang pada di dalam wajah Rasulullah. Fa aqbala wa adbara. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mundur, kemudian membadapkan wajahnya sampai kemudian Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Aisyah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila beliau sudah berdoa, lalu kemudian tidak lama kemudian faida matarat, apabila kemudian turun hujan, surrabihi wa dhahaba anhu dzalika, maka kemudian wajah Rasulullah menjadi cerah. Rasulullah SAW tersenyum, kemudian gembira dan hilang kegelisahan pada wajah beliau. Kemudian qalat Aisyah, berkata Aisyah kepada Rasulullah SAW, fasa'altuhu, aku bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ketika ada angin, gemuruh, kemudian ada awan hitam mendung, wajah Anda terlihat muram, wajah Anda terlihat sedih. Kemudian kau berdoa, lalu menghadap kiblat. Tetapi ketika telah turun hujan, kenapa wajah Anda ceria? Kenapa kegelisahan hilang dari wajah Anda? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian faqal, beliau bersabda, ini khasyitu ayyakuna azaban. Karena aku khawatir angin yang bergemuruh ini dan awan hitam mendung yang tebal ini akan menjadi azab sulita ala ummati, yang kalau-kalau nanti bisa mengandung laknat bagi umatku. Ketika adab turun menjadi laknat untuk umat. Maka wa yaqulu idza ra'al matar rahmah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tetapi ketika telah turun hujan, berarti telah turun rahmah. Bukankah hujan itu didahului dengan awan? Bukankah awan itu yang membawa adalah angin? Bukankah angin bisa menjadi kebawa kebaikan? Maka Rasulullah SAW seperti itulah, berdoa. Rasulullah mengangkat tangannya, menghadap ke kiblat. Beliau berdoa, gelisah, jangan-jangan akan terjadi sesuatu. Wajar, Nabi saja khauf, takut kepada Allah, khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk. Maka ketika ada angin kencang, kita gelisah, kita takut, wajar. Tapi ingat, ini nih, jangan sampai kata-katanya keluar yang isinya melaknat, mencaci maki angin. Maaf, kata-kata yang sederhana saja. Ada orang sedang berjualan, baru saja jualannya sudah ditata di atas meja. Qadarullah mejanya meja sederhana. Tiba-tiba ada ingin puting beliung kecil, memporak-parandakan meja dan seluruh makanannya. Tanpa sadar kadang-kadang, sialan nih angin, menghancurkan makanan. Kata-kata sialan, ini sudah dosa besar. As-subburih, dia telah mencaci maki angin. Sering sekali tanpa disadari, kata-kata meluncur dari mulutnya. Sesuatu yang Allah tidak ridho, karena kata-katanya bukan kata-kata yang baik. Celaan, hinaan, apalagi yang dicela makhluk Allah. Angin yang menurunkan adalah Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat angin tadi, beliau gelisah, beliau rasa khawatir, takut takkan ada terjadi azab sehingga akan menyulitkan umatnya. Maka Rasulullah berdoa. Oleh karena itu kita diperintahkan tadi berdoa. Tadi disebutkan di bab 58 ini, yakni doanya adalah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bihi. Dalam kalimat itu ma ursilat dalam riwayat Imam Muslim. Tapi di dalam riwayat At-Tirmidzi wa ma umirat, yang diperintahkan yang ada di dalamnya. Amarah, diperintah. Bukankah angin yang memerintahkan Allah? Ursilat, diutus, sama saja maknanya. Tapi dalam riwayat Imam Muslim dengan kalimat ma ursilat, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila angin bertiup dengan kencang, maka beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Wahai Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah kebaikan dari angin itu. Wa khairama fiha, dan kebaikan yang ada pada angin itu. Wa khairama ursilat bihi, dan kebaikan dari apa-apa yang dibawa oleh angin itu.
Yang mengutus angin adalah Allah. Yang dibawa oleh ada angin adalah diutus oleh Allah. Maka minta semua kebaikannya. Kemudian berdoa, yakni doanya adalah doa ketika minta perlindungan. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin yang bertiup ini. Wa syarri ma fiha, dari segala keburukan yang ada padanya. Wa syarri ma ursilat biha, dan apa-apa keburukan yang dibawa olehnya. Ada keburukan yang ada pada angin dan keburukan yang dibawa oleh angin. Setelah terjadi. Dan bagi Allah ketika menimpakan suatu keburukan menimpa kepada kita atau kepada suatu kaum, bagi Allah sangatlah mudah. Yang terpenting bagi kita di sini adalah jangan kita mencaci maki. Atau kita bisa membaca doa yang lebih ringkas dari itu. Coba Ibu buka di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 533. Hadis nomor 533. Ini babnya pada bab sholat gerhana, tetapi di situ ada doa berkaitan dengan angin. Hadis nomor 533. An Ibnu Abbasin qal. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Ma habbatir rih qattu illa jathan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada angin bertiup melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segelat dasinya berlutut. Berlutut ya ini beliau membungkuk, kemudian kedua lututnya diletakkan di tanah. Seperti orang sujud tapi tidak tunduk, tetapi berlutut. Kedua lututnya diletakkan di tanah. Kemudian apa? Ala rukbati, beliau kemudian duduk di atas kedua lututnya tadi. Berlutut di atas dua lutut. Jadi dua lututnya dipertemukan di tanah, kemudian beliau duduk di kedua tumitnya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Faqala, beliau berdoa, Allahumma, wahai Allah, ij'alha rahmatan. Jadikan angin yang bertiup ini rahmah, menjadi rahmat darimu. Wala taj'alha azaban. Jangan engkau jadikan angin ini menjadi azab. Ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga oleh At-Tabrani yang secara ringkas. Kalau tadi agak panjang, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama umirat biha atau wa khairama ursilat biha. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat biha. Disilahkan kita membaca doa yang mana saja. Intinya di sini kita tidak mencaci maki angin yang ada, tetapi kita memohon kepada Allah agar angin yang turun jangan sampai menjadi angin yang membawa azab, tetapi angin yang membawa rahmat. Karena angin Allah tiupkan sesungguhnya sebagai pemberitahuan akan datangnya rahmat Allah. Sekarang kita lihat beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Adanya hujan yang diawali dengan angin. Mari kita buka surat Asy-Syura, surat 42. Ayat ke-28. Wa huwallazi yunazzil al-ghaits, dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Setelah mereka berputus asa ketika hujan nggak turun-turun, kering, maka ketika Allah turunkan hujan, maka putus asa mereka hilang. Setelah berputus asa karena Allah nggak turunkan hujan, kemudian Allah turunkan hujan, maka mereka kemudian bergembira ria. Dan itu turun wa yanshuru rahmatah. Allah menurunkan hujan dengan menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyul hamid, dan dialah Allah al-wali yang maha melindungi, al-hamid yang maha terpuji. Allah, kita catat, yang menurunkan hujan Allah, bukan pawang, bukan siapapun. Bagaimana proses turunnya hujan itu? Mari kita buka surat Ar-Rum, surat 30. Lihat ayat 46. Surat 30, surat Ar-Rum ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi ayyursilar riyah
Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, adalah ketika Allah mengirimkan angin, diutus oleh Allah, yursilar riyah, dipinginkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, angin bertiup, wa mubasyiratin, dan memberikan kabar gembira sebagai pembawa kabar gembira, waliyudhiqakum min rahmatihi, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walitajriyal fulku bi amrihi, dan dengan angin pula supaya kapal bisa berlayar di atas lautan, di atas samudra. Coba, kapal zaman dulu nggak pakai mesin. Kalau pakai tenaga, pakai dayung. Kayak apa capeknya kalau mendayung terus? Maka dipasanglah layar. Dengan apa kapal bisa bergerak? Angin. Maka angin itu diutus oleh Allah, menggerakkan kapal yang di atas lautan, di atas samudra. Bi amrihi, dengan perintahnya. Walitabtaghu min fadlihi, dan supaya Allah perintahkan itu agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya. Mencari karunia Allah, mencari rizki Allah. Bukankah dengan angin kita bisa mendapatkan rizki? Para petani kalau nggak ada angin, pembuahan tidak begitu sempurna. Karena dengan adanya angin dikirimkan buah ke tempat-tempat yang lain. Yakni putik-putik akan bertemu dengan benang sari. Benang sari terbang, kemudian ketemu putik sari. Bibit-bibit tanaman dibawa terbang angin, bisa tumbuh di mana-mana di muka bumi. Bukankah itu yang memberikan Allah? Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah memberikan kabar gembira bahwa angin itu membawa rahmat. Lihat lagi ayat 48-nya. Allahul ladzi yursilur riyah. Allah lah yang telah mengirimkan angin, mengutus angin. Fatuthiru sahaban, dan dari angin itu menggerakkan awan. Angin, ada awan, kalau nggak ada angin bergerak diam awan. Maka dengan adanya angin, awan bergerak. Fayabsutuhu fis sama kaifa yasha. Lalu setelah ditiup oleh angin, awan itu dibentangkan oleh Allah menjadi awan mendung yang berkumpul di langit sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafan. Kemudian Allah jadikan awan yang berkumpul itu bergumpal-gumpal. Fatarul wadqa yakhruju min khilalihi. Kemudian Allah jadikan setelah bergumpal-gumpal itu, engkau lihat hujan turun keluar dari celah-celah awan itu. Fa idza asaba bihi may yasha min ibadihi idahum yastabsyirun. Maka apabila telah hujan telah turun dan Allah turunkan untuk hamba-hambanya, maka tiba-tiba mereka bergembira. Bukankah ketika musim panjang tiba-tiba hujan bergembira ria? Bagaimana Rasulullah apabila hujan? Beliau ke rumah, beliau keluar rumah, beliau buka bajunya, beliau kenakan punggungnya dengan hujan, beliau angkat tangannya, beliau membaca doa. Allahumma ij'al sayban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang kau turunkan ini hujan yang penuh dengan nafi', yang manfaat. Hujan itu dari Allah. Dari mana asal pertamanya kali hujan? Allah kirimkan dulu awan. Bergumpal-gumpal, yang kemudian bergemuruh. Bukankah yang mengirimkan awan ke suatu tempat adalah angin? Lalu siapa yang mengutus angin? Allah. Berarti angin itu pembawa kabar gembira akan datangnya rahmat Allah. Jangan Anda caci maki angin. Apapun kejadian yang menimpa, gara-gara jemuran ke bawah angin, angin dicaci maki. Subhanallah. Mungkin rumah kita dalam keadaan terbuka, angin gede, tiba-tiba jendelanya tutup dengan paksa, kacanya pecah. Angin dicaci maki. Atau akibat angin, kemudian terjadi kerusakan yang lebih besar lagi. Maka banyak orang mencaci maki. Dilupa angin itu dari Allah. Lihat lagi surat Al-A'raf, surat 7, ayat yang ke-57. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat ke-57. Wa huwa alladhi yursilur riyaha busyra. Dan dialah Allah yang mengutus angin, yang mengirimkan angin untuk memberi kabar gembira. Kabar gembira apa? Baina yaday rahmatihi. Yakni kabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya.
Sebelum rahmat Allah datang, angin dulu diutus oleh Allah. Apa rahmat Allah yang dimaksud di sini? Air hujan. Jadi angin pembawa rahmat. Air hujannya menjadi rahmat. Apakah rahmat Allah hendak kamu caci maki? Jangan hanya senang ketika angin sepoi-sepoi. Subhanallah, nikmatnya angin sepoi-sepoi, nikmat banget. Giliran sepoi-sepoi nikmat, Anda puji-puji angin. Giliran rusak sedikit, dicaci maki angin. Kerugian sedikit, dicaci maki angin. Tidak boleh. Apapun ini dari Allah. Ketika Allah hendak menimpakan melalui angin ada bencana, atau ada rahmat, itu bukan hak kita. Itu urusan Allah. Tapi bagi orang beriman, nggak ada bencana. Kalau toh ada kerugian keburukan, menjadi kebaikan untuk dirinya. Dengan dia tawakal Allah, bersabar atas kejadian yang menimpa. Maka kata Allah, setelah dibawakan oleh angin itu, ada kabar gembira dengan datangnya awan, dibawa oleh angin. Hatta idza aqallat sahaban siqalan, sehingga ketika awan itu telah, angin yang membawa awan itu telah berkumpul, sehingga menjadi awan mendung, maka Allah turunkan hujan di daerah itu, yakni suqnahu li baladin mayyit. Allah turunkan hujan di tanah yang tadinya tandus. Di daerah tertentu, daerah kita seperti Gunung Kidul, itu kalau sudah 7 bulan kering luar biasa. Daerah tandus mati, nggak ada tanaman satupun yang tumbuh. Maka begitu hujan turun, luar biasa sukacitanya mereka di sana. Di daerah Kerawang pun demikian, di mana sawahnya kebanyakan tak ada hujan. Nggak semua sawah diairi oleh pengairan. Maka apabila hujan turun, betapa gembiranya mereka. Kenapa di saat ada angin yang kurang baik, Anda kemudian mencaci maki? Padahal air hujan turun dibawa oleh angin yang telah diutus oleh Allah. Allah turunkan hujan, sehingga apa? Tanah yang tadinya mati, bumi yang tadinya tandus, kemudian dihidupkan. Fa'anzalna bihil ma', Allah turunkan di atasnya air. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Dari air itu Allah akan tumbuhkan segala macam jenis tanam-tanaman, buah-buahan, apapun, sampai dengan bahan-bahan makanan Allah tumbuhkan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun. Demikianlah sesuatu yang tadinya mati, dialin kemudian diberikan air hujan, menjadi tumbuh hidup. Allah pun akan mengeluarkan orang yang mati menjadi hidup kembali. La'allakum tadzakkarun, supaya kalian mau memikirkan bahwa hanya kita ini suatu ketika akan mati dan akan dibangkitkan. Jangan sampai kita mencaci maki angin. Karena angin itu adalah ketetapan Allah. Dan itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Ciptaan Allah. Bahkan angin itu kalau kita mengetahui orang-orang yang ahli geologi atau ahli apa namanya, apa yang tentang angin, kisaran angin itu apa namanya itu ya? Geofisika atau apa namanya? Bukankah mereka itu mencari-cari, kemudian mencari ilmu pengetahuan? Bukan, kalau dulu itu ramalan cuaca. Kalau sekarang apa? Perakiraan cuaca. Memperkirakan yang akan terjadi itu dari kisaran angin. Kalau anginnya bergerak ke arah ini, begini. Kalau angin bergerak ke arah utara, begini. Kalau angin akan ini, begini. Dan seterusnya. Bukankah bisa diperkirakan? Siapa yang memberikan kisaran angin itu? Allah. Kalau sore ada angin darat menuju ke laut, maka para nelayan pergi ke laut. Kalau pagi, kalau malam, mati menjelang pagi ada angin laut yang bertiup ke darat, maka nelayan akan pulang ke darat. Bukankah yang seperti itu Allah yang mengatur? Coba kalau nggak ada kisaran angin, ke arah satu arah terus. Kita sangat butuh angin. Coba di waktu panas terik, rumah kita nggak ada kipas angin, nggak ada AC, panas, sumuk, gerah, apa yang kita inginkan? Subhanallah, nggak ada angin bertiup ya. Begitu ada tiupan angin, alhamdulillah, nikmat angin. Anda jangan hanya alhamdulillah ketika yang nikmat-nikmat saja. Ketika yang tidak baik untuk kita, itu pun adalah ketetapan Allah. Ini salah satu tanda ciptaan Allah. Lihat surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan penciptaan bumi dan pada pergantian malam dan siang.
wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfahun nas. Dan dikatakan di sini, pada kapal yang berlayar di laut di mana membawa muatan. Muatan itu dalam isinya manusia. Tentu saja dengan membawa bahan makanannya dan seterusnya, maka semua apa yang diturunkan Allah, yang fahunas, yang ditanam membawa manusia, wa ma anzalallah, dan apa yang telah diturunkan Allah, minas sama, dari langit, mimma'in, berupa air, fa ahya bihil arda. Bukankah dengan turunnya air, bumi yang tadinya kering kerontang itu kemudian akan hidup, tumbuh-tumbuhan, akan tanam-tanaman akan mulai tumbuh sehingga bisa berbuah, bisa dipetik hasilnya. Kapan itu terjadi? Sebelum turunnya hujan, sebelum dikirimnya angin untuk membawa awan lalu turun hujan, ba'da mautiha. Setelah kematian tanah itu, Allah turunkan hujan dengan diutusnya angin membawa awan. Bukankah itu Allah yang memberikan? Wa batsa fiha min kulli dabbah, dan ditebarkan pula di dalamnya bermacam-macam binatang. Bermacam-macam binatang yang Allah berikan. Wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas sama. Dan pada perkisaran angin dan awan yang dikendalikan oleh Allah antara langit dan bumi. Allah yang mengendalikan. Ada perputaran air, angin dari barat, angin dari timur, angin dari utara, angin selatan, angin sepoi-sepoi, dan seterusnya. Bukankah itu semuanya ada perkisarannya? Bukankah di daerah-daerah tertentu sudah bisa ditentukan kapan angin ini akan tiba? Seperti di Amerika, angin tornado, itu di bulan-bulan sekian. Nanti di Filipina ada lagi angin. Nanti di daerah Burma ada lagi angin. Di Indonesia. Bukankah manusia sudah bisa memperkirakan meskipun belum tahu kapan kepastiannya? Jadi perkisaran angin yang menentukan adalah Allah. Apakah nanti kencang? Apakah itu akan menimbulkan kerusakan? Apakah menimbulkan manfaat? Itu semuanya milik Allah dan itu ketetapan Allah. Itu adalah ayat, betul-betul tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah liqaumi yaqilun, bagi kaum yang mereka mau menggunakan akalnya. Maka ketika terjadi sesuatu apapun bentuknya, apakah kecilnya kesulitan melalui angin tadi, yakinlah saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Angin memang terkadang membawa keburukan, tapi tidak ada yang buruk dari Allah. Angin terkadang membawa kebaikan, dan tentu saja bahwa kebaikan itulah yang sangat dibutuhkan manusia. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-rihu min rauhillahi subhanahu wa ta'ala. Angin itu berasal dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Ta'tini birrahmah. Angin itu terkadang datang kepada kita dengan membawa rahmah. Wa ta'tini bil adab. Kadang-kadang angin juga datang membawa azab. Kadang bawa rahmat, urusan Allah. Kadang bawa azab, urusan Allah. Jangan diprotes. Ini Allah yang ngatur. Mau angin itu membawa bencana, rusaknya rumah-rumah, ditiup angin yang begitu dahsyatnya. Angin tornado, angin topan, angin puting beliung, atau apapun. Hancur luluh lantak karena ditiup angin. Dari Allah. Allah hendak menguji hambanya. Apakah ketika ditimpa keburukan dari angin itu, sabar atau tidak? Terima nggak ini ketetapan Allah? Atau jangan-jangan dicaci maki makhluk Allah tadi? Bukankah makhluk Allah, ciptaan Allah, angin itu adalah Allah yang menciptakan? Gaib kita nggak lihat, tapi kita bisa rasakan. Jangan hanya disyukuri nikmatnya saja, lalu Anda caci maki keburukannya. Tidak boleh. Semuanya kita syukuri. Maka tadi, doa jangan pernah kita tinggalkan ketika ada angin. Angin yang bergemuruh, angin yang besar, tiupannya kencang. Kenapa nggak kita doa? Dengan doa secara khusyuk. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat biha. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat biha. Kenapa enggak kita minta sama Allah? Ustaz, kalau saya belum hafal doanya gimana? Pakai bahasa Indonesia aja.
Ya Allah, hamba memohon kebaikan dari angin ini, ya Allah. Hamba mohon kebaikan dari apa yang ada pada angin ini, ya Allah. Dan hamba memohon kebaikan dari segala apa yang dibawa oleh angin ini, ya Allah. Wahai Allah, hamba mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari keburukan angin ini, ya Allah. Dan keburukan yang ada pada angin ini, ya Allah. Dan dari segala keburukan yang dibawa oleh angin ini, ya Allah. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan angin ini rahmat. Jangan kau jadikan angin menjadi adab. Kalau kita kata-katanya seperti itu, bukankah menambah pahala, menambah ridha, menambah karunia? Hanya memang sering sekali kita kadang-kadang tanpa sadar, mulut kita tiba-tiba caci maki. Kenapa? Karena sudah kebiasaan mencaci maki. Lalu Allah nggak pernah suka orang-orang yang suka mencaci, mencela, melaknat. Wong angin kok dicaci, dilaknat, dicela. Apalagi makhluk yang lain, manusia misalkan. Naudzubillah. Seorang mukmin kalimatnya, kata-katanya nggak seperti itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, lihat di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1531, diriwayatkan, dirafakkan dia oleh Imam At-Tirmidzi, juga dari Abdullah bin Mas'ud, dikatakan, laisal mu'min bitta'an. Seorang mukmin itu nggak suka mencela. Apapun, angin pun nggak dicela. Walalla'an, nggak suka melaknat. Apalagi yang telah Allah tetapkan. Baik buruk itu urusan Allah. Jangan dicela, jangan dilaknat. Walal fahis, kata-katanya nggak keji. Walal badi, lidahnya nggak kotor. Nggak suka ngomong yang nggak baik. Semua yang keluar dari lisannya seorang mukmin khairan, kebaikan. Qaulan karima, kata-kata yang mulia. Hendaklah jadi seorang mukmin yang seperti itu. Lalu bagaimana ada orang mukmin tapi ngomongnya kok kotor, ngomongannya keji, mencela tadi, melaknat tadi. Meskipun yang dilaknat angin nggak dengar, dilaknat angin nggak marah, angin nggak dengar, tapi Allah yang menciptakan. Allah yang mengatakan, la tasuburi, jangan kamu celah angin. Berarti kitanya nggak boleh mencela. Apapun kata-kata sekecil apapun celaan, jangan. Tapi kalau cuma sekedar khobar, berita tentang angin, kemudian kita menyatakan dengan itu begini, nggak ada masalah. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Kemarin telah terjadi angin begitu besar, angin topan. Dengan angin topan yang begitu dahsyat, porak-poranda itu, Rekman. Kita menyampaikan khobar. Gak ada celaan, gak ada hinaan, gak ada masalah. Subhanallah, hujan kemarin betapa lebatnya. Sehingga perumahan banjir. Semua banjir karena Allah telah turunkan hujan yang sangat lebat. Gak mencaci maki hujan. Kita kasih khobar. Bahkan memang dengan hujan jadi banjir. Kata-katanya nggak ada celaan. Beda kalau celaan. Gara-gara hujan nih banjir deh. Gara-gara. Nah, kata-kata itu kan menyalahkan. Subhanallah, hujan sangat lebat. Kami nggak bisa ke masjid jadinya. Nggak ada masalah. Karena memang Rasul katakan, apabila hujan lebat turun, maka tidak mengapa ke masjid, nggak ke masjid. Rasul bahkan perintahkan Bilal muadzin mengatakan apa? As-salatu fi kulli hal. Salatlah kamu di tempat kamu masing-masing. Yang lagi di pasar ya silakan di pasar, yang lagi bergembala silakan, nggak usah ke masjid. Lafaz yang lain, sallu fi buyutikum. Salat di rumah-rumah kalian, salat di rumah-rumah kalian, nggak masalah. Artinya saat saya mengatakan, karena hujan sangat lebat, maka saya nggak bisa ke masjid. Itu khobar bahwa saya nggak ke masjid karena adanya hujan yang lebat. Nggak ada caci maki sama sekali. Maka kata-kata itu tidak masalah. Kata-kata itu tidak masalah. Karena angin yang sangat kencang, maka atap rumah ini sampai terbongkar. Khobar memang dia terbongkar karena angin. Angin yang menimbulkan bencana. Tapi bagi Allah bencana itu kebaikan jika kitanya bersabar. Tawakal Allah. Tawakal. Nggak ada lain yang tersisa. Tawakal. Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Karena nggak mungkin terjadi suatu bencana kepada kita melalui angin, melalui hujan, melalui yang lain. Kecuali sudah ditetapkan Allah. Tawakal. Surat 9, surat At-Taubah ayat 51.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan ada yang menimpa kami berupa bencana, musibah apapun yang menimpa kami, nggak akan ada yang menimpa kami. Illa, kecuali ma kataballahu lana. Semua yang Allah timpakan kepada kami ini karena Allah. Ma kataballah, apa yang telah Allah tetapkan bagi kami pasti terjadi. Enggak akan. Contoh, ada angin topan yang begitu dahsyat. Rumah-rumah sebagian porak-poranda. Ada rumah kecil nggak kena, nggak hancur. Rumah gede hancur. Allah sudah tetapkan, yang kena, yang enggak. Ini sekedar contoh sederhana. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Yakini ayat ini. La yusibana illa ma kataballahu lana. Ketika sudah menimpa kepada kami suatu musibah, apapun penyebab musibah itu, yakini ini dari Allah, lalu kita harus mengatakan, huwa maulana. Kalau sudah terjadi musibah pada kami, dialah pelindung kami. Dialah penolong kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Maka ketika orang beriman itu ditimpa suatu musibah melalui makhluk Allah, melalui angin, hujan atau yang lain, dia pantang mencaci maki ciptaan Allah itu. Meskipun merugikan dirinya, dia kembali tawakal Allah. Sisanya cuma satu, tawakal. Kalau sudah tawakal, ringan hati ini. Kalau nggak tawakal, wah luar biasa berat. Terus gemuruh hatinya. Coba kemarin ya nggak begitu, coba nggak begini, coba nggak begini. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Seandainya nggak begini, coba begitu. Meskipun tidak sampai caci maki, tetapi kata-kata lao seandainya kita sudah bahas. Ada yang haram, dosa besar, ada yang sekedar mubah, boleh, tapi ada yang menjadi wajib jika itu disandarkan kepada nazar. Sudah kita bahas di pertemuan bulan yang lalu. Intinya saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Semua yang Allah ciptakan, ini semuanya adalah ketetapan Allah. Allah mau timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa memilih. Tidak ada yang bisa menentang. Karena tidak ada yang bisa memilih, tidak ada yang bisa menentang. Kita harus berserah kepada Allah. Tawakal, sabar, karena ujian itu bisa melalui apapun. Melalui angin yang kena harta kita, berkurang hartanya. Melalui hujan yang kena fisik kita, sakit fisik kita. Melalui musibah angin dan seterusnya topan yang kena adalah urusan-urusan bisnis kita. Misalkan hancur bisnis kita. Bagi Allah mudah. Dan Allah menguji itu siapapun yang Allah kehendaki pasti tiba. Allah perintahkan tadi tawakal. Dan kunci tawakal itu adalah kesabaran dan ketakwaan seorang hamba. Karena ujian pasti akan terjadi. Di surat 3, surat Ali Imran 186. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa ilal ladzina asyraku adzan katsira." Sungguh benar-benar kamu pasti diuji oleh Allah melalui apapun. Bisa melalui gempa bumi, bisa melalui angin topan, bisa melalui hujan lebat, bisa melalui banjir bandang, bisa melalui gunung meletus, bisa melalui apapun. Yang dengan itu Anda akan diuji melalui harta Anda. Hartanya akibat ada angin topan, hartanya hilang. Adanya angin yang terus-menerus besar, masuk angin, tubuhnya sakit. Seperti itulah Allah menguji kita. Dalam harta kita, dalam jiwa kita. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan kamu pun bisa jadi akan diganggu dengan ujian bukan melalui fisik, bukan melalui harta, tapi melalui hinaan, celaan, cacian yang banyak. Adzan katsira. Celaan, cacian, hinaan yang banyak. Didengar dari orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir. Banwa minal ladzina asyraku, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang enggak sependapat dengan kita.
caci maki, hina, dan kita akan mengalami itu. Allah inginkan apa di ujung ayatnya? Wa in tasbiru, dan jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan tetap bertakwa. Jadi tawakal tadi landasannya adalah sabar dan takwa. Kalau ada kesabaran dibarengi ketakwaan, tawakal insya Allah jadi. Fa inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya sabar dan takwamu itulah yang akan menghasilkan tawakal kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai sabar dan takwamu. Itulah yang harusnya lebih kamu utamakan. Jangan caci makinya, jangan kata-kata kotornya, karena Allah tidak akan suka. Laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fahish, walal bari. Gimana ketika dapat ujian yang buruk lalu tidak diterima, tidak terima, kata-katanya kotor, ada celaan, ada hinaan, ada laknat. Allah katakan di Bulughul Maram 1530-nya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Darda. Apa kata Abi Darda mengatakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yubghid al-fahish wal badhi." Allah itu sangat benci kepada fahish, orang yang kata-katanya keji. Itu tadi yang suka mencela, suka melaknat, mencaci maki. Wal badhi, kata-katanya kotor, nggak benar. Allah benci. Lah kalau dibenci Allah mau kemana? Marilah, apapun yang menimpa kita, sampai musibah seberat apapun, jangan keluar dari lisan kita, illa, kecuali, radhiyallah. Yang kita keluar dari mulut itu, membuat Allah ridho. Jadi ucapan apa dong? Ucapan yang baik. Qaulan karim. Kata-kata yang mulia, yang tidak hinaan, tidak cacian, tidak hardikan, tidak celaan. Tapi berkata-kata dengan kata-kata yang mulia. Sebab dengan kata-kata mulia itu Allah ridho. Dengan Allah ridho, semua keburukan yang Allah timpakan kepada kita, insya Allah menjadi baik. Bukankah ditimpa musibah, kitanya tetap sabar, kata-katanya dijaga, nggak caci maki, bisa menjadi pahala, penggugur dosa-dosa, meningkatkan derajat. Tapi sebaliknya, udah kena musibah, keburukan, kena melalui musibah angin topan dan seterusnya, dicaci makinya angin, dicaci makinya kejadian, sehingga kita tetap rugi, kita tetap bangkrut, pahala nggak ada, dosanya bertumpuk-tumpuk. Itu terjadi bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentu saja. Orang-orang yang tidak berusaha untuk menata lisannya. Orang-orang yang kata-katanya terkadang tidak dijaga. Bukankah dengan lisan terkadang seorang terhalang dari kebaikan? Bahkan bukankah melalui lisan nanti seorang terhalang dari syafaat? Di Bulughul Maram 1542 dari Abi Darda, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Darda. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal la'anin," orang yang suka mencela, melaknat, mencaci maki. Kan la'an itu kan mencaci maki. Tasubbu, mencaci maki, melaknat. La yakununa syufa'a. Kelak di yaumil akhir tidak akan bisa menjadi ahli syafaat. Wala syuhada, nggak akan bisa menjadi saksi. Persaksiannya nggak bisa diterima oleh Allah. Yaumul kiamah, nanti pada hari kiamat. Kenapa? Ini dia mulutnya. Ada caci maki, ada hina, ada cela. Nah, di bulan Ramadan, bukankah yang paling banyak menghancurkan amal ibadah kita itu adalah dari sini? Bukankah amal ibadah banyak hancur dari lisan? Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita. Di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 682 dari Abu Hurairah, itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahl. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kata-kata kotor, kata-kata bodoh, amalan-amalan yang buruk dari lisannya. Wal 'amala bihi, beramal dengan amalan lisan yang bodoh tadi. Yang kotor, yang jorok, yang segala macam. Hinaan, cacian, celaan, laknat dan seterusnya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah.
maka Allah tidak punya kepentingan, Allah nggak punya kebutuhan sedikit pun atas orang yang tidak makan dan tidak minum. Jadi tidak makan dan tidak minum, lapar dan haus, Allah nggak punya kepentingan. Terserah Anda lapar dan haus, tapi nggak dapat nilai apa-apa. Apa penyebabnya? Ini dia, caci maki, lisan. Jangan mencaci maki. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dari keterangan ayat-ayat dan hadis yang lain yang telah disampaikan, maka kita lihat di sini ada kandungan bab. Pertama, jelas bahwasanya kita dilarang mencaci maki angin, sekecil apapun cacian itu. Baik itu angin, hujan, atau semua makhluk yang Allah ciptakan. Adapun yang kita bahas di sini adalah jangan mencaci maki angin. Ketika angin itu nikmat, kita syukuri. Ketika angin itu membawa bencana, kita kemudian tetap bersabar. Kita terima. Ini adalah ketetapan Allah. Jangan dicaci maki. Kedua, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Di antaranya ketika angin bertiup dengan kencang. Sehingga dengan tiupan itu bisa merugikan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ketika ada angin yang bertiup kencang, maka itu pun dari Allah dan Allah yang memerintahkan. Yang ketiga, diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa angin mendapat perintah dari Allah. Jadi yang memerintahkan angin Allah, bukan siapa-siapa, bukan keinginan sendiri. Allah yang memerintahkan. Berarti atas kehendak Allah angin berbuat. Mau kencang, mau tiupan yang sederhana, yang baik, yang spoi-spoi, mau menimbulkan bencana, menimbulkan rahmat, itu urusan Allah. Karena yang mengutus angin adalah Allah. Oleh karena itu, mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah. Karena yang menciptakan angin adalah Allah. Yang memerintahkan angin adalah Allah. Kok bisa mencaci maki angin, mencaci maki Allah? Kan saya nggak pernah mencaci maki Allah. Saya buatkan contoh. Ini sekedar ilustrasi sederhana saja, Ibu. Saya bertamu ke rumahnya Ibu. Qadarullah. Ada suami ibu. Saya bicara ngobrol dengan suami ibu. Tiba-tiba suami ibu pergi ke belakang, ngambil makanan, lalu disodorkan kepada saya. Pisang goreng saja. Pak Ahmad, silakan ini cicipi. Ini pisang goreng buatan istri saya. Baru aja goreng istri saya. Saya makan pisang gorengnya. Kemudian saya ngomong gini, wah pisang goreng apaan ini? Nggak enak. Saya lepeh di hadapan suami ibu. Suami ibu marah nggak? Mungkin karena ustadz jadi nggak marah. Tapi saya yakin, wah ini nggak bener nih. Bapak kenapa mencaci maki istri saya? Loh saya nggak mencaci maki istri saya caci maki pisang goreng nggak enak. Ngapain makan kayak gini? Tapi yang buat istri saya. Jadi Anda secara tidak langsung mencaci maki si pembuat pisang goreng. Bukankah yang menciptakan angin Allah? Yang mengutus angin Allah, yang memerintahkan juga Allah, mau diperintah baik atau membawa rahmat, membawa bencana, itu pun adalah urusan Allah. Kenapa kita caci maki urusan Allah? Angin nggak salah apa-apa, kenapa kita caci maki? Berarti Anda sedang mencaci maki Allah yang menciptakan angin. Maka tidak boleh kita mencaci maki seperti itu. Karena meskipun tidak secara langsung, Anda sesungguhnya secara tidak langsung, tidak secara langsung, tetapi secara tidak langsung telah mencaci maki. Maka jangan mencaci maki. Allah alam. Kemudian poin keempat, bahwa angin kadangkala diperintahkan dengan sesuatu kebaikan dan kadangkala diperintahkan dengan sesuatu keburukan. Pernahkah Allah menimpakan angin keburukan? Dan banyak, setiap hari kita bisa lihat di beberapa daerah dan negara. Tapi bagaimana kalau kita melihat masa yang telah lalu? Bukankah telah terjadi di zaman kaum-kaum Nabi terdahulu, diporak-porandakan oleh Allah umatnya melalui angin yang diutus? Coba kita buka Ibu. Suratnya surat Al-Ahqaf, surat 46. Nanti kita lihat beberapa ayat. Surat Al-Ahqaf, surat 46, coba kita lihat ayat 22. Dan ayat 23 sampai 24. Qalu, mereka menjawab, yakni ketika Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaumnya, yakni kaum Ad dan Samud, yang badannya tinggi besar, kokoh-kokoh, di mana membuat negeri yang namanya Aikah, yang ternyata menurut pengetahuan telah diketemukan sebuah negeri di daerah Aikah sana,
di mana dulu ada peradaban yang begitu modern. Ternyata itu adalah peninggalan kaum Ad yang Allah tutup semuanya, tidak ada bekas kecuali hanya tanda-tandanya. Akhirnya Allah ditemukan oleh manusia. Allah katakan, para kaum Ad mengatakan, ajitana lita'fikana an alihatina. Wahai Ad, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari sesembahan-sesembahan kami, yakni berhala-berhala yang kami sembah? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kalau kamu, hai Ad, betul-betul utusan Allah, datangkan kepada kami azab yang telah Anda ancamkan kepada kami. Kalau termasuk orang benar, mana buktinya? Timpakan azab kepada kami. Nantang azab kepada kepada nabi yang diutus oleh Allah. Maka saat itu Hud kemudian berkata, qala, Allah berfirman ketika menyampaikan bahwa jawaban Nabi Hud ketika ditantang oleh kaumnya. Innamal ilmu indallah. Aku tidak bisa mendapatkan azab. Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya ada pada Allah. Apakah Allah menimpakan azab kamu sekarang, nanti? Itu bukan urusan saya tidak tahu. Saya hanya utusan, diperintah menyampaikan kebenaran. Tentang ilmu kapan datangnya azab, datangnya kiamat, datangnya siksa, yang diancamkan, aku nggak tahu. Itu urusannya Allah. Fa'uballihukum ma ursiltu bihi. Kemudian Allah katakan, aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diperintah oleh Allah kepadamu. Aku seorang Rasul, menyampaikan peringatan-peringatan yang Allah berikan wahyu kepada aku. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tetapi kamu, hai kaumku, aku lihat kamu itu adalah kaum yang berlaku bodoh. Diberi peringatan tapi tidak nurut. Apa yang terjadi? Karena pembangkangan kaumnya. Saat itu Nabi Hud hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau lihat sendiri kaumku menentang. Maka apabila engkau hendak azab, azab. Itu urusanmu. Apabila dimaafkan, itu juga urusan Allah. Maka apa yang terjadi ketika itu? Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirun. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah, begitu awan itu tebal bergumul, lalu mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Dikiranya awan akan membawa berkah. Ditiuplah angin, membawa aman, berkumpul-kumpul, hubut, kemudian hitam lebat, kemudian pekat di atas kaumnya Nabi Hud. Kaum Ad, mereka mengira akan turun hujan. Apa yang terjadi kemudian? Bal huwa ma tasta'jaltum bihi. Tetapi sesungguhnya bukan itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datang kepadanya. Apa itu? Rihun fiha azabun alim. Angin kencang yang mengandung azab yang sangat pedih. Kaum yang hebatnya luar biasa. Hanya Allah kirimkan angin kencang, hancur luluh porak-poranda, tergenam seluruhnya oleh tanah. Jadi Allah bisa mengirimkan angin yang dahsyat atas kehendak Allah. Kepada siapa? Orang-orang yang sombong. Maka angin yang sempurna yang besar itu dikatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin yang dahsyat itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Maka apa yang terjadi? Fa'asbahu la yura. Maka tiba-tiba mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, tertutup oleh seluruh reruntuhan. Angin yang berdao kencang membawa tanah yang begitu banyak, negeri yang begitu hebatnya ditutup oleh Allah. Diutusnya angin membawa segala macam, ditutupnya sehingga tidak terlihat lagi. Illa masakinuhum, kecuali hanya bekas-bekas dari tempat tinggal mereka. Akhirnya sekarang diketemukan setelah nggak tahu berapa ribu tahun yang telah lalu. Wallahu a'lam. Jadi Allah bisa menginginkan angin yang membawa bencana. Bagi Allah mudah. Dan bisa terjadi kapanpun. Angin yang membawa bencana itu bagi Allah, hanya Allah katakan kun fayakun. Lihat lain di surat Fussilat, surat 41 ayat 16.
Ketika Allah turunkan fa'arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahisatin linudhiqahum 'adzabal khizy. Ketika Allah turunkan, yakni Allah utus angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang begitu dahsyat, hari yang nahas. Nggak sekali, nggak sehari, nggak 2 hari, beberapa hari. Angin terus-menerus bertiup dengan kencangnya, bergemuruh, dan beberapa hari yang nahas itu nggak berhenti sama sekali angin. Kenapa Allah inginkan seperti itu? Linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Karena Allah menghendaki merasakan siksaan yang menghinakan kepada mereka karena telah durhaka kepada Allah di dalam kehidupan dunia. Wala adzabul akhirati akhza. Tetapi azab akhirat itu jauh lebih akhza, itu lebih menghinakan, itu lebih dahsyat. Wahum la yunsurun, akan tetapi mereka tetap saja ingkar dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Banyak manusia yang ingkar, padahal Allah sudah berikan peringatan. Maka bukankah kaum Nabi Ad, kaumnya Ad, yaitu kaum Samud juga demikian? Allah telah timpakan kepada mereka, Allah kirimkan angin yang membinasakan. Di surat Az-Zariyat, surat 51, di ayat 41, 42, 43. Itu Allah katakan, wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Dan kepada kaum Ad, yakni kaumnya Samud, kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Tidaklah ada satupun yang dilewati oleh angin itu, tidak dibiarkan oleh angin itu, kecuali dilanda, dijadikannya seperti serbuk. Hancur luluh. Kita lihat tornado di Amerika. Kita lihat topan Haiyan di Filipina. Dan banyak lagi top, namanya bagus-bagus. Ada Elizabeth, ada Haiyan, ada macam-macam. Tapi bisa menghancurkan bangunan-bangunan. Itu belum apa-apa dibandingkan kaum terdahulu. Bagaikan serbuk. Hancur luluh. Maka apa yang terjadi dengan kaum Samud? Wa fi Samudin idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Karena mereka diberi peringatan oleh Allah, tidak mau diberikan oleh Allah utusan-utusan menyampaikan kebenaran, tetap menolak. Allah katakan, ya sudah, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang telah Allah tetapkan. Silakan kamu bersenang-senang, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ternyata ketika mereka diperintahkan untuk bersenang-senang, mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah. Maka Allah timpakan kepada kaum Samud itu dengan apa? Petir yang sangat dahsyat saat mereka melihat. Saat kena petir yang menggelegar, mereka terduduk mati, nggak mampu bangun. Dan bagi Allah ini mudah. Bagi Allah ini mudah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Inilah bab tentang larangan mencaci maki angin. Karena sesungguhnya angin ciptaan Allah. Apakah Allah akan berikan kepada kita diutusnya angin membawa kebaikan, membawa rahmat, membawa barokah, apakah membawa bencana? Semuanya urusan Allah. Tapi bagi orang yang beriman, gak ada yang buruk. Meskipun itu membawa bencana tadi, tawakal Allah, iman dan sabar dan takwa kepada Allah, maka semuanya akan menjadi kebaikan. Wallahu a'lam. Demikian Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Bab 58, larangan mencaci maki angin. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin, silakan kepada Ibu untuk membacakan pertanyaan jika ada pertanyaan. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakallah khair untuk ilmu yang disampaikan hari ini. Umahat, kalau ada yang mau bertanya silakan bisa raise hand, membuka kolom audionya. Ini ada satu chat Ustadz yang masuk ke direct message saya. Sebentar Ustadz. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Ustadz, kalau kita sakit, bilang karena masuk angin atau karena gara-gara kehujanan, itu boleh nggak ya Ustadz? Apa itu juga termasuk menyalahkan angin dan hujan kah? Syukran Ustadz. Meskipun tidak sampai kesyirikan, tapi kata-kata itu tidak layak diucapkan hamba.
Kenapa Anda? Iya nih saya masuk angin gara-gara kehujanan. Nyalain hujan kan? Saya masuk angin gara-gara anginnya tadi. Saya nggak pakai baju gara-gara angin nih saya masuk angin. Nyalain angin kan? Iya. Kenapa Anda masuk angin? Subhanallah, alhamdulillah. Qadarullah, tadi saya kehujanan. Saya masuk angin. Ini khobar namanya. Jangan ada gara-garanya itu lo hilangin. Anda masuk angin, alhamdulillah, atau qadarullah, innalillah, iya saya masuk angin, qadarullah, akibat tadi saya kehujanan. Beres. Kabar itu tidak menjadikan perbuatan dosa. Kata-kata yang itu insya Allah dimaafkan. Karena memang menyampaikan kabar, saya masuk angin karena kehujanan. Yang menghujankan Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menyebabkan sakit juga Allah melalui hujan tadi. Tapi bukan gara-gara. Kalau gara-gara, itu konotasinya menyalahkan. Jangan gara-gara. Kamu sakit perut? Iya, gara-gara makan rujak tadi. Banyak orang makan rujak nggak sakit perut, cuman Anda kenapa Anda salahkan rujak? Kan kira-kira begitu. Iya. Inilah, kata-kata itulah orang muslim insya Allah akan berkata, tidak berkata-kata yang sia-sia. Pasti kata-kata akan dipilih kata-kata yang tidak menyebabkan Allah marah. Jangan berkata kecuali Allah ridho. Kalau gara-gara pasti menyalahkan. Contohnya gini deh. Contohnya gini, Bu. Seorang tamu disuguhi oleh ibu minuman teh hangat yang nikmat. Teh panas. Nikmat. Lalu bibirnya melepuh. Kenapa melepuh? Iya, gara-gara minum teh bikinan ibu tadi. Kira-kira ibu gimana? Loh, kok saya disalahin? Berbeda ketika ucapannya, kenapa bibir Anda melepuh? Subhanallah, qadarullah, tadi minum teh bikinan ibu masih panas, saya minum. Nah, khobar kan namanya kan? Tidak menyalahkan itu, tetapi memberitakan, saya melepuh bibirnya, saya karena tadi minum masih terlalu panas, saya minum. Tapi kalau gara-gara minum teh panas buatan ibu, nanti ibu marah, tersinggung. Kok gara-gara saya? Jadi wahai seorang muslim, pandai-pandailah mencari kosakata. Jangan sampai ada perkataan, kecuali perkataan yang keluar dari mulut kita, Allah ridho. Ingat, dengan ridho dari mulut kita, bukankah syafaat? Bukankah tadi di hadis nomor 1542, terhalang syafaat karena mulutnya yang suka kotor? Iya. Kalau kita lihat surat 21, coba Ibu buka surat 20, maaf. Surat Toha ayat 109. Seseorang kelak dapat syafaat dari Allah itu jika orang itu kalau ngomong Allah ridho. Coba lihat surat 20 109. Yauma idzil la tanfa'us syafa'ah. Pada hari itu tidak akan berguna syafaat, nggak berlaku syafaat, nggak bisa diterima syafaat. Illa kecuali min ba'di ayyadzana lahu rahman. Setelah Allah memberikan izin kepada dia untuk mendapat syafaat. Dikasih izin. Kenapa dapat izin untuk dapat syafaat? Wa radiya lahu qaula. Apabila dia berkata, kata-kata yang keluar dari mulutnya, Allah ridho. Dia, Allah, meridhoi perkataannya. Jadi mari, jangan kita berkata, kecuali pilih kata-kata yang membuat Allah ridho. Jangan menyalahkan. Tadi, gara-gara hujan, itu secara tidak langsung menyalahkan hujan. Gara-gara hujan. Kan hujan yang disalahkan? Padahal siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang memberikan sakit? Allah. Bukankah Allah yang telah menurunkan penyakit bagi kita? Tapi kan melalui hujan. Melalui hujan, bukan gara-gara hujan. Sebab kalau gara-gara hujan, setiap orang yang kehujanan bersama Anda harus sakit. Kalau gara-gara hujan. Tapi karena melalui hujan saya sakit, maka sesungguhnya Anda qadarullah Allah tetapkan sakit melalui hujan itu. Sementara yang lain tidak. Tapi kalau gara-gara, semuanya kena. Wallahu a'lam. Demikian, berhati-hatilah dalam berkata. Jangan sampai berkata, kecuali Allah ridho. Wallahu a'lam.
Baik Ustadz, alhamdulillahirobbilalamin, jazakallah khair. Semoga jawaban Ustadz bermanfaat bagi penanya. Umahat, jika masih ada yang bertanya bisa langsung raise hand ya. Silakan diaktifkan audionya. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Ada? Ada Umahat? Ustadz, ada doa, boleh nggak ya doa yang ketika bertiup angin kencang itu seperti ini loh Ustadz. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Itu boleh ya Ustadz? Dengan pendek Boleh, seperti itu? Boleh ya? singkat, boleh. Boleh Boleh. ya, seperti itu ya. Boleh. Kalau ini kan kepanjangan tuh yang tadi ya. Ya, Kalau tadi itu makanya kalau pendek. kepanjangan nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa ya Allahumma itu ya inni Ustadz. as'aluka min khairaha wa Wa a'udzubika min a'udzubika min syarriha. syarriha. Boleh, nggak ada masalah. Sampai situ saja boleh ya Ustadz ya. Boleh. Sama kayak tadi kan di hadis Ya. nomor 533 kan Rasul juga pendek. Allahumma aj'alha rahmatan wala aj'alha adaban. Ya Allah, jangan kau jadikan ini menjadi adab, jadikanlah angin ini jadi rahmat. Sudah, beres, pendek. Iya, nggak apa-apa. Kalau lengkapnya tadi, Allahumma ini as'aluka khairoha. Harusnya kan tambah, wa khairoma fiha, wa khairoma ursilat biha. Tapi cuman khairoha, ya sudah. Syarriha, ya sudah, nggak apa-apa Ibu. Sekurang-kurangnya kita tidak mencaci maki, tapi kita berdoa. Karena petunjuk Rasul demikian. Jika melihat sesuatu yang buruk yang kamu tidak senangi, maka berdoalah. Ya, baik Ustadz, jazakallahu khair. Umahat, ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Silakan, atau yang ada di chat Oh, boleh. ada Ustadz, ada yang resen Ustadz, Ibu Dewi. Silakan. Kak Faduli, Ibu Dewi, silakan dibuka audionya. Jazakillah. Assalamualaikum Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembahasan kajian pagi ini Ustadz, saya bertanya kenapa ada spesialisasi untuk tidak mencaci maki hujan? Angin. Angin ya. Angin. Apakah ada yang khusus atau yang spesial? Misalnya kan kadang-kadang juga kita panas juga kayak gitu kan Ustadz ya. Itu kan otomatis sebetulnya kita mungkin tidak mengeluh sih setelah kita belajar. Tapi kadang-kadang karena perkataan kita ini sudah aduh panas banget ya gitu misalnya gitu. Itu kan sebetulnya kalau kita telah kan nggak boleh ya gitu. Nah, dasar ini kenapa kita bahasannya itu spesial di gitu. Apakah ada yang apa ya spesialnya apa gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ibu, coba Ibu buka di kitab Tauhid hadis nomor ke-45. Coba Bu Asih baca. Iya Ustaz. 45. 45. Sebentar Ustaz. 45. Siapa mencaci masa, maka dia telah menyakiti Allah. Itu Ustaz. Apakah yang dicaci maki cuma angin? Tidak. Ada masa. Ibu kan tadi bertanya, kok spesialisnya kenapa sih cuman angin yang nggak boleh dicaci maki? Enggak, semua ciptaan Allah nggak boleh dicaci maki. Ya. Di hadis nomor 45 itu jangan mencaci maki masa. Waktu, tetapi itu urusan Allah dan itu makhluk Allah. Kalau kamu mencaci maki berarti telah mencaci maki. Nah, jadi begini Ibu. Ketika turun sebuah hadis, itu ada namanya asbabul wurud. Sebab-sebab turunnya hadis. Hadis yang menyatakan la tasubburih, jangan mencaci maki angin, karena di saat itu ada sahabat mencaci maki angin topan yang besar yang ketika itu melanda Madinah. Lalu terkena angin topan itu beberapa rumah terangkat atapnya. Orang-orang yang punya kekayaan hartanya terbang. Ada di antara Arab Badui mencaci maki angin. Gara-gara angin harta saya hancur. Nah, turunlah hadis, jangan mencaci maki angin. Apabila kamu melihat sesuatu yang buruk dari angin, berdoalah. Termasuk di antaranya, Ibu katakan, Subhanallah hari ini panasnya ya, sumuk banget. Gak apa-apa, kata-kata Subhanallah. Makanya ucapkan diawali dengan pujian sanjungan kepada Allah.
gerah, sumuk. Subhanallah. Maha suci Allah, aku kotor tuh. Panas dikit ngeluh. Giliran dingin, dingin amat. Kapan sih kamu pengen seperti apa? Inilah manusia. Ya. Inilah manusia. Seperti itulah. Gerah dikit. Subhanallah, sumuk banget ya. Kayaknya mau hujan deh. Macam-macam ngomongnya. Kadang-kadang seperti itu. Maka sekali lagi, kebiasaan itu sebetulnya muncul akibat kita belum memahami hakikat dari ucapan. Iya, betul. Karena kita belum memahami. Betapa banyak orang mengucapkan suatu kata-kata yang dianggap remeh, bisa jadi terlempar ke neraka. Bisa jadi orang yang menganggap ucapan remeh, justru itu pembawa ke surga. Maksudnya apa? Jangan kita menganggap ucapan remeh yang mengandung dosa. Jangan menganggap ucapan remeh yang mengandung kebaikan. Kenapa sih tidak setiap ada kejadian kita katakan Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Kan enak seperti itu. Ya Allah, hari ini panasnya luar biasa. Ya Allah, gimana panasnya neraka ya? Allah, Alhamdulillah di Indonesia 42 derajat udah kayak gini. 39 aja luar biasa. Di Mekah ya 52 derajat ya. Alhamdulillah. Maka ucapan Masya Allah itu dibarengi dengan Subhanallah, kita akan Alhamdulillah ya Allah, nikmat. Nikmat. Jadi nikmat sesuatu yang buruk itu. Makanya kata-kata yang tidak baik, udahlah kita tinggalkan. Bukankah orang beriman itu seperti itu? Yang Allah firmankan di surat 23. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Gile, panas bener hari ini ya. Gile, karena kata-kata gile itu tanpa sadar itu caci maki. Kok panas digila-gilain? Kan Allah yang ngasih panas. Jadi marilah, wahai seorang mukmin, jangan berkata kecuali yang keluar dari mulutnya Allah ridho. Kuncinya tadi satu, surat 20, 109. Siapa yang ingin mendapat syafaatan, Allah ridho dengan kita, dan Allah akan mengizinkan kita, insya Allah. Mari, jangan pernah keluar kata-kata dari mulut kita, kecuali yang membuat Allah ridho. Kata-katanya Rasul kan indah sekali kan, nggak pernah bikin apa-apa kan. Tadi di Sahih Muslim ketika Aisyah menggambar Aisyah, sisi Rasul menggambarkan, apabila ada angin bertiup kencang, kemudian ada awan, Rasulullah wajahnya kelihatan muram, tapi nggak ngomong macam-macam. Cuman ketakutan saja, khawatir, wajar. Kalau Rasulnya kuat, mau kayak apapun, umatnya ini loh yang takut gak kuat, nanti banyak caci maki. Maka Rasul saat itu langsung menghadap kiblat, beliau mengangkat tangan, beliau berdoa kepada Allah. Doa itulah yang membuat hati tenang. Maka setelah berdoa, kemudian ternyata angin itu membawa rahmat, Rasul tersenyum, alhamdulillah, ternyata angin ini membawa rahmat. Kenapa ya Rasulullah? Kadang-terkadang angin juga membawa adab. Aku khawatir apabila angin membawa adab, umatku yang akan terkena. Rasulullah sangat peduli dengan umat. Tapi Rasulullah senantiasa menjaga lisannya, tidak berkata-kata, kecuali yang membuat Allah ridho. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Jazakallah khair. Ibu Dewi gimana? Sudah puas dengan jawaban Ustaz Ibu? Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Ya baik, di belakang Bu Dewi jika ada yang mau bertanya bisa raise hand Umahat. Ada? Sudah tidak ada lagi? Tidak ada? Baik, kayaknya sudah tidak ada. Oh, ada Ustadz. Ibu Ada, Tika, silakan. raise hand Ustadz. Silakan Mbak Silakan. Tika, dibuka audionya. Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya dong, berarti kalau seperti negara-negara kafir itu kan seperti kalau mereka banyak ya Ustadz, kalau kayak angin tornado segala macam, dan mereka menciptakan seperti kita lihat gitu bahwa dia menciptakan yang bisa menghentikan, kita nggak usah mengagumi atau apa gitu ya Ustadz. Seperti iya Ibu. Ya kata-kata itu manusia. Wih, dia bisa yang mengalihkan. Enggak, sebetulnya tidak bisa menciptakan sesuatu yang bisa menghentikan, tetapi memprediksi.
Akibatnya apa? Ada peringatan dini. Awas, nanti tanggal sekian hari ini keluarlah dari rumah-rumah kalian. Jangan berada di sana. Akan dilintasi tornado. Karena itu tadi, perkisaran angin itu Allah sudah tetapkan dan bisa dijadikan perhitungan oleh manusia dengan ilmunya. Tapi apakah pasti tepat? Tidak. Kalau toh kita mau sekedar kagum hablum minanas, ya nggak ada masalah. Hebat ya, tapi orang itu bodoh. Hebat dalam dunia, nggak ngerti agama, nggak mau taat, nggak mau takut sama akhirat. Ya jadi bodoh kan? Kalau kita berpikir ke sana, orang bodoh apa yang mau kita kagumi coba? Ya. Saya buatkan contoh. Saya contohkan begini, Bu. Maaf. Ibu penanya punya anak. Laki-laki, keren, ganteng, pinter, hebat, sukses, segala-galanya ada. Sempurna ya Ustaz. Sempurna. Dipuji ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang. Nggak ada yang nggak memuji. Dipuji hebat semuanya. Tapi anak ibu nggak pernah mengakui bahwa ibu kandung. Orang memuji, hebat ya, si Fulan hebat ya. Ibu ngomong apa? Hebat apanya? Wong saya yang melahirkan nggak dianggap. Percuma deh. Dipuji sejuta orang nggak ada nilainya deh. Dia itu bodoh. Kenapa? Durhaka sama orang tua. Kan kira-kira begitu, Ibu, maaf. Orang kafir siapa yang menciptakan? Allah. Yang ngasih rizki, yang ngasih otak, yang ngasih segalanya siapa? Allah. Lah Allah yang memberikan segala-galanya nggak diakui, malah menjadikan Tuhan selain Allah. Ini bodoh atau pinter? Bodohnya luar biasa. Lalu apa yang kita puji orang yang bodoh seperti itu? Makanya Allah tegaskan kita orang beriman harus tegas terhadap orang kafir. Kalau urusan akidah, dalam urusan muamalah, maslahat duniawi ya silakan saja berbuat baik. Tapi jangan pernah berkasih sayang dengan mereka. Kenapa? Ketika kita berkasih sayang dengan mereka, secara tidak langsung ya kita menyakiti Allah dong. Wong Allah melarang kok. Saya buatkan contoh sederhana. Ada hadis begini, Bu. Suatu ketika Rasulullah mengatakan begitu. Jangan mencela bapak ibumu. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, ada orang nyela bapak dan ibunya. Kalau zaman kita kecil nggak akan ada berani orang nyela bapak dan ibu. Zaman sekarang banyak. Bapak ibu dicela, dilaknat dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan, ada orang yang mencela bapak ibunya. Loh kok bisa? Apa itu maksudnya? Coba ibu buka di kitab Bulughul Maram. Hadis nomor 1488. Monggo ibu baca. Sebentar, Ustaz. 1488 ya Ustaz. 88. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, termasuk dosa besar, seseorang maki ibu bapaknya. Ada orang bertanya, adakah orang memaki ibu bapaknya? Sabdanya, ada. Yaitu, ia maki bapak bagi seseorang, lalu orang itu maki bapaknya. Dan ia maki ibunya, lalu ia balas maki ibunya. Muttafaqun alaih. Apa maksudnya, Bu, kira-kira, Bu? Saling sindir-menyindir. Dia tidak maki secara langsung. Iya. Iya kan? Iya. Nggak maki. Ini ada seorang laki-laki nih. Iya. Dia bergaul dengan laki-laki si A nih. Si A, si orang ini nggak punya bapak dan ibu, tapi nggak pernah caci maki. Cuma dia ngomong kepada si A, babe lu pitak. Nah, maaf, ini bercanda misalkan. Babak lu pitak, misalkan. Dia ngomong apa? Babe lu pitak. Maaf, dia mencaci maki orang tua nggak, Bu? Tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung. Iya. Yang mengirimkan angin kan Allah. Iya. Kenapa dicaci maki angin? Yang menciptakan Allah, Anda mencaci maki yang menciptakan. Dan ditimpa apapun, ditimpa musibah apapun, itu Allah. Orang kafir itu diciptakan Allah, nggak nurut sama Allah, nggak mau ngakuin Allah. Itu caci makinya luar biasa. Tapi betapa sabarnya Allah masih dikasih. Bahkan orang kafir kadang-kadang kalau dapat banyak banget. Maka seperti kaum Samud tadi di surat Az-Zariyat, ya udah bersenang-senanglah kamu. Nanti ditunggu oleh Allah. Dunia tuh cuma sementara kok. Begitu intinya. Wallahu a'lam. Jadi kenapa Allah melarang? Karena sesungguhnya segala sesuatu penciptaan bukan Allah yang menciptakan,
Di saat dia mencaci maki yang diciptakan Allah secara tidak langsung, dia mencaci maki Allah. Makanya tadi, jangan mencaci angin, karena angin yang menciptakan Allah. Yang mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah secara tidak langsung. Demikian, wallahu a'lam. Saya rasa cukup Ibu, sudah jam setengah 11. Baik, Saya harus Ustaz. siap-siap untuk melaksanakan salat Jumat. Demikian Ibu jamaah sekalian, jamaah Majelis Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah, atas partisipasinya kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji insya Allah membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah dan yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair untuk Ustaz Susilo dan Hati Pila yang sudah hadir dalam kajian ini. Ya, sekali lagi sudah tahu ilmunya. Jadi kita harus berhati-hati di dalam berkata, karena seperti dalam surat Qaf ya, surat 50 ayat 18, tiada suatu kata yang diucapkannya melainkan apa yang di dekatnya atau malaikat yang selalu hadir untuk mencatat apa yang telah kita perbuat. Baik Ummahat, sudah ditutup dengan doa kafaratul majlis dari saya pribadi. Mohon maaf yang seluas-luasnya apabila ada yang kurang berkenan dalam kajian pada pagi hari ini. Kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Salam buat Ustaz. Iya, Ustaz.